Bab ke-31. Kerjasama Olivia dengan mantan Tante Ita. Kenapa kalian bisa bertemu lagi? Apakah aku ingin menanyakan sesuatu kepada Ita? Pria tersebut memotong ucapan Olivia, seolah tahu isi hati atau pikiran Olivia, sehingga dengan secepatnya menyangkal pertemuan mereka. Apa yang ingin ditanyakan? Selidik Olivia. Pasti pria tersebut menanyakan sesuatu yang cukup penting bagi dirinya. Aku ingin menanyakan tentang anak kami. Pria itu menjawab dengan sendu membuat Olivia membelalakan matanya atas jawaban yang benar-benar di luar dugaan. Anak? Tante Ita pernah memiliki anak? Anak? Maksudnya anak siapa? Apa kalian dulu pernah menikah? Bukankah itu anakku dan Ita? Sebelumnya, kami pernah menjalani hubungan yang mungkin melampaui batas, sehingga menyebabkan Ita hamil di luar nikah. Pria itu menjelaskan dengan detail, membuat Olivia menutup mulutnya dengan jawaban yang benar-benar mencengangkan. Orang di sekitarnya mengatakan bahwa pernikahan sang papa adalah pernikahan duda dan gadis. Papanya, Tuan Okan, yang waktu itu adalah kakak iparnya Ita. Dan kita adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita waktu itu. Sungguh tak menyangka bahwa Tante Ita menyembunyikan sebuah rahasia besar dari papanya. Jika seandainya papanya tahu apa yang akan dilakukan papanya Olivia, aku memang bersalah. Pada waktu itu, aku menyuruh Ita untuk menggugurkan kandungannya. Waktu-waktu aku memang tidak menginginkan bayi itu. Tapi setelah aku dewasa, aku ingin meminta maaf pada darah dariku dan mengakui bahwa aku adalah papanya. Jelasnya lagi, terlihat lucu ketika seorang pria ingin meminta maaf kepada anak yang ingin dilenyapkannya di masa lalu. Apa Om yakin bahwa Tante Ita melahirkan anak kalian? Tanya Olivia. Jika benar wanita itu pernah melahirkan siapakah anaknya? Tentu yakin. Seseorang pernah melihat Ita yang tengah menggendong anak itu. Dan aku yakin itu adalah anak kami meskipun Ita berulang kali menyangkal bahwa dirinya tidak memiliki anak dan di masa itu dia telah menggugurkan bayinya. Pria itu mengungkapkan isi pikirannya dengan nada suara yang bersungut-sungut. Olivia menggigit bibir bawahnya, berpikir keras mengenai bayi yang telah dilahirkan oleh Tante Ita di masa lalu. Rachel adalah orang yang paling mirip dengan Tante Ita. Akan tetapi, Rachel adalah putrinya Tante Ida, yang meninggal akibat kanker beberapa belas tahun silam. Dan mereka selalu mengatakan bahwa Rachel adalah anak yatim yang kurang beruntung sehingga Tante Ita sangat mencintai gadis itu. Akan tetapi entah mengapa, Olivia justru merasa memiliki firasat bahwa Rachel adalah putrinya Tante Ita. Tadi, apa saja yang dibicarakan oleh kalian? Nampaknya Tante Ita sangat marah. Olivia masih mencari-cari informasi. Pria itu mengangguk. Kita mengancam agar aku tidak lagi muncul di dalam hidupnya. Jika aku masih nekat muncul di dalam hidupnya, maka ia tak segan untuk. Jangan gila kamu. Aku sudah melupakan kisah di antara kita saat kamu menyuruh aku untuk menggugurkan bayiku. Ucapkan ke Ita dengan tatapan penuh kebencian terhadap mantan kekasihnya tersebut. Ita, aku memang salah. Waktu itu, aku takut terlalu pendek dalam memandang sebuah persoalan. Aku memang salah dan saat ini aku benar-benar ingin berbenah. Aku juga ingin memperbaiki semuanya dan menebus kesalahanku di masa lalu. Balas sang mantan kekasih. Menebus kesalahan masa lalu? Tidak perlu. Kamu tidak perlu mengingat apapun yang pernah terjadi di antara kita. Hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan masa lalu kamu adalah dengan tidak lagi menemui aku. Sangka Ita yang benar-benar tidak ingin hidupnya terusik oleh kehadiran mantan yang sudah tidak lagi penting dalam hidupnya saat ini. Dirinya sudah memiliki kehidupan yang lebih bahagia bersama Tuan Okan. Jangan bicara seperti itu. Ita, aku tahu dari seseorang bahwa kita masih hidup. Setelah datang saran kita itu, seseorang ada yang melihat bahwa kamu membawa seorang bayi mungil dan aku yakin itu adalah anak kita. Pria itu ngotot. Anak kita sudah mati. Seperti yang kamu suruh padaku waktu itu. Jadi tolong jangan mempersulit hidupku. Lebih baik urusi saja hidupmu sendiri. Kita benar-benar kesal karena pria yang ada di hadapannya benar-benar keras kepala. Sungguh ketakutan jika dirinya benar-benar didatangi masa lalu yang akan membuat semuanya hancur. Hanya tinggal satu langkah lagi dirinya untuk menjadi jaya. Tapi Ita, aku, pergilah dalam hidupku atau akan aku buat kamu lenyap untuk selamanya.
Ucap Ita mengancam mantan kekasihnya itu membuat sang pria terus-terusan hampir tidak percaya atas ancaman yang diberikan oleh Ita. Akan tetapi sebagai seseorang yang pernah berbagi suka rasa di masa lalu, pria itu tahu betul apa dan bagaimana sifat Ita. Keras kepala dan ambisius. Apa yang diucapkan oleh Ita terkadang memang benar-benar sebuah ucapan, bukan sebuah ancaman belaka. Ita mengancam aku. Dan aku yakin itu bukan semacam gertakan saja, melainkan bisa saja dia melakukannya. Dia adalah wanita yang ambisius. Aku tahu betul siapa dia. Pria itu berucap dengan raut wajah keputusasaan. Lalu apa yang akan Om lakukan ke depannya? Jika Om yakin bahwa anak kalian masih hidup, kenapa Om tidak memperjuangkan dia sampai detik darah penghabisan? Tanya Olivia. Aku takut Ita benar-benar bertindak lebih. Aku takut dia benar-benar melenyapkan aku. Ujar pria itu pasrah. Kalau Om mau, aku bisa bantu Om untuk menemukan rahasia apa yang mungkin saat ini masih disembunyikan sama Tante Ita. Olivia menawarkan, membuat pria itu menyempitkan matanya. Bukankah kamu keponakannya Ita? Kenapa kamu malah mau bantu aku? Tanya pria itu curiga. Saya memang keponakannya Tante Ita. Tapi sebenarnya Tante Ita juga adalah mama tiri saya. Saya justru ingin tahu apa yang dirahasiakan oleh Tante Ita di masa lalu, karena semua orang mengatakan waktu tanpa kita menikahi papa saya, dia masih seorang gadis. Tapi ternyata, Olivia menghentikan ucapannya. Bukankah itu artinya papa saya ditipu sama Tante Ita? Imbuhnya membuat pria itu mengangguk pelan. Baik, saya akan menerima tawaran bantuan dari kamu. Tapi saya nggak punya apa-apa, jadi tolong jangan minta bayaran. Di awal pun pria itu sudah memberikan kesepakatan. Tidak masalah. Saya hanya membutuhkan kerjasama informasi, bukan materi. Ucap Olivia. Pria itu mengangguk mantap. Apa rencana kamu selanjutnya? Akhirnya Darius angkat suara. Darius, apa kamu punya nomor yang tidak diketahui oleh Tante Ita? Tanya Olivia. Pria itu mengangguk. Ada. Kebetulan aku punya 2 nomor yang berbeda. Tapi untuk apa? Tanya Darius tak mengerti. Mana HP-nya? Aku pinjam. Ucap Olivia sambil merentangkan satu tangannya ke arah pria itu. Darius pun memberikan selulernya kepada Olivia. Ayo kita buat Tante Ita ketar-ketir hatinya. Ucap Olivia sambil tersenyum nyenyir, membuat Darius menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sikap sahabatnya tersebut. Sementara itu, Tante Ita benar-benar panas otaknya ketika menyadari bahwa ada sebuah ancaman yang benar-benar mengancam posisinya saat ini. Tiba-tiba saja sebuah nomor panggilan masuk ke ponsel miliknya. Tante Ita mengerutkan keningnya karena nomor yang menelpon dirinya adalah nomor yang tidak dikenalinya sama sekali. Halo, sapa Tante Ita dengan nada yang ketus. Halo Ita, balas suara seorang laki-laki yang membuat mata Ita membulat. Dirinya tahu pria yang meneleponnya saat ini adalah mantan kekasihnya di masa lalu. Ngapain kamu menghubungi aku? Bentak Ita di balik teleponnya. Aku hanya ingin kejujuran kamu. Di mana anak kita? Dan aku janji aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Balas pria itu dengan suara yang dingin seperti yang telah diperintahkan oleh Olivia. Jangan mimpi. Terang Tante Ita sambungan teleponnya. Degup jantungnya berdetak keras, berpikir dari mana pria itu tahu nomor teleponnya. Apa yang harus dirinya lakukan jika benar pria itu tetap dan terus mengejar Ita dan anak di masa lalunya? Bab ke-32. Kejutan dari Olivia. Ita menutup teleponnya. Ucap pria itu sambil memberikan kembali handphone milik Darius kepada pemiliknya. Om, tenang saja. Saya akan berusaha untuk mencoba segala cara untuk mengetahui apa yang disembunyikan oleh Tante Ita. Imbu Olivia memberikan jaminan. Pria itu menatap heran kepada Olivia. Bukankah kamu keponakannya? Ita, kenapa kamu berada di pihakku? Tanya pria itu sungguh tak mengerti. Tante Ita memang tanteku. Tetapi, aku hanya ingin tahu apa dan bagaimana masa lalu Tante Ita yang mungkin disembunyikan olehnya dari papaku. Aku harap kau mau bekerja sama dengan aku untuk menemukan sebuah kebenaran. Tidak akan ada yang dirugikan. Aku jamin itu. Bahkan mungkin, kedua belah pihak kita akan sama-sama diuntungkan. Om dan aku akan sama-sama menemukan sebuah kebenaran. Gimana?
Om mau kan bersabar menunggu kabar dari aku dan memberikan informasi yang Om tahu mengenai Tante Ita atau mungkin keluarga Tante Ita. Beber Olivia meminta kesepakatan. Pria itu berpikir keras dengan ucapan yang diutarakan oleh wanita muda yang ada di hadapannya. Tapi kamu janjikan tidak akan meminta bayaran apapun. Soalnya aku tidak punya uang jika harus. Om tenang saja. Tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Hanya perlu memberikan informasi yang Om tahu mengenai masa lalu Tante Ita sama aku. Itu saja. Dan aku janji akan membantu menemukan sebuah jawaban untuk Om. Ikrar Olivia berusaha meyakinkan pria yang ada di hadapannya itu untuk bekerja sama. Walau bagaimanapun, masa lalu seorang memang sangatlah sulit untuk diungkap kecuali oleh orang yang pernah dekat sebelumnya. Olivia yakin bahwa pria yang pernah memiliki hubungan istimewa dengan Tante Ita pasti banyak tahu mengenai Tante Ita. Dia mungkin satu-satunya jejak yang dapat diandalkan. Kisah yang hampir menginjak 20 tahun itu tentu sangat sulit diungkap kecuali oleh pemerannya sendiri. Baiklah kalau begitu. Aku janji akan memberikan informasi yang aku tahu mengenai Ita. Asalkan kamu benar-benar tidak mau minta uang ataupun memeras dariku. Sebab aku orang miskin. Ucap pria itu setengah mengeluh. Aku juga tahu, Om. Kalau Om kaya mana mungkin Om ditinggalkan sama Tante Ita. Olivia keceplosan membuat Darius menoleh ke arah Olivia, begitu juga dengan pria yang seumuran dengan papanya Olivia itu. Ups! Olivia menutup mulutnya. Maaf Om, aku keceplosan. Aku hanya jujur untuk sebuah penilaian aku tentang tante aku yang cukup matre. Kalau Om kaya mana mungkin dia ninggalin Om, swear deh. Ucap Olivia sambil menaikkan kedua jari telunjuk dan jari tengahnya. Pria itu pun menganggukkan kepalanya memahami ucapan Olivia. Memang benar. Di masa lalu kita meninggalkan dirinya karena tahu bahwa dirinya memang tidak memiliki kekayaan yang berlimpah. Oh ya Om, aku Olivia. Nama Om siapa? Olivia memperkenalkan dirinya sambil mengundurkan tangan kanannya ke arah pria itu. Nama saya Rudy. Pria itu membalas perkenalan dari Olivia. Rudy. Kenapa inisial namanya mirip dengan Rachel ya? Dalam hatinya Olivia berbicara. Ini sahabat saya Om. Namanya Darius. Olivia pun menunjuk ke arah Darius sambil memperkenalkan kawan dekatnya tersebut. Pria yang bernama Rudy itu pun menyalami tangan Darius. Oh ya Om, maaf nih lancang. Boleh nggak aku minta rambut Om? Tanya Olivia membuat pria itu terkejut. Jangan curiga dulu, Om. Ini hanya untuk kepentingan tes DNA saja. Olivia meralat keterkejutan pria yang bernama Rudy itu. Tes DNA ya, tapi Om tidak punya uang. Om juga. Iya, aku tahu. Om, pokoknya seluruh biaya aku yang nanggung. Ya kan, Darius? Olivia menoleh ke arah pria itu diiringi anggukan kepala. Paling juga 1 atau 2 juta. Celetuknya, 2 juta palamu. Setidaknya 7 atau 8 juta Olivia. Darius meralat ucapan Olivia membuat wanita itu menoleh ke arah Darius. Serius semahal itu? Tanyanya kaget. Darius menganggukkan kepalanya cepat-cepat. Mahal juga ya? Tapi nggak papalah, nanti aku minta uang sama papa. Ucapnya tanpa sedikit pun merasa bersalah. Tiba-tiba saja Rudy pun mengambil satu helai rambutnya. Kemudian menyodorkannya ke arah Olivia. Ambillah ini, ucapnya. Tapi berjanjilah untuk membantu saya menemukan putri saya. Yang pria itu menjeda kalimatnya membuat Olivia terdiam sesaat. Sedangkan kedua bola mata Rudy mengembun. Seolah mencoba untuk menyembunyikan perasaannya saat ini. Maaf Om kalau tingkah laku saya menyinggung perasaan Om. Ungkap Olivia yang merasa bersalah atas sikapnya yang terkadang keceplosan dalam berbicara. Jiwa Lula yang bebas nyatanya benar-benar begitu sulit untuk dinetralkan pada posisi Olivia yang lembut. Serius yang paling menyadari hal tersebut. Pria itu menghela nafas panjang kemudian tersenyum tipis. Tidak perlu khawatir. Hal yang diinginkan Om saat ini hanyalah satu. Menemukan satu-satunya anak Om yang pernah hadir di antara Om dan Ita. Ucap pria itu bijaksana. Om punya HP nggak? Maksud aku Om punya nomor HP kan? Boleh aku mintakan? Agar kita bisa berkomunikasi lebih luas lagi. Olivia mencacar pertanyaan pria itu pun mengangguk kemudian menyodorkan HP-nya ke arah Olivia untuk men-scan nomor yang tertera di aplikasi hijau logo telepon. Ya sudah Om.
kalau gitu kami pamit dulu ya. Kami akan segera mengabari tindakan selanjutnya. Olivia berpamitan. Pria itu pun mengangguk dan melangkahkan kakinya pergi dari hadapan Olivia dan Darius. Berjalan dengan langkah yang terlihat gontai. Semakin jauh dan semakin jauh dari pandangan Olivia dan Darius. Ngapain kamu minta rambut bapak itu? Kayak mau dipelet saja. Celetuk Darius. Akhirnya pria itu pun terbawa sikap Lule yang ceplas-ceplos. Olivia terkekeh dengan sikap Darius barusan. Jangan-jangan kamu mencurigai. Lanjut Darius yang menyempitkan matanya menatap Olivia. Meski ini nggak yakin, tetapi aku merasa kalau Rachel dan Rudy itu inisial yang sama. Enggak nutup kemungkinan kalau mereka itu memiliki darah yang sama. Jawaban Olivia membuat Darius mengangguk-anggukan kepala atas kecurigaan Olivia. Cerdas kamu, puji pria itu. Iyalah, orang aku selalu dapat ranking kok di sekolahan. Contoh Olivia sambil membelakangi tubuh Darius sedangkan kedua tangannya ditaruh di belakang punggung. Juara berapa? Tanya Darius. Juara ke-28 dari 29 murid. Jawab Olivia kemudian menutup mulutnya. Baru menyadari bahwa dirinya telah membocorkan sebuah rahasia yang seharusnya tidak diketahui oleh lain mengenai juara terakhir. Darius menutup mulutnya sambil menunduk untuk menahan tawa. Pria itu tak ingin menertawakan Olivia meskipun entah mengapa akhir-akhir ini Olivia terasa menggemaskan kelakuannya. Ayo kita pulang, ajak Darius sedangkan saat ini Olivia menggigit bibir bawahnya. Entah mengapa dirinya merasa malu telah jujur mengenai juara yang pernah ia raih di waktu mengenyam bangku pendidikan. Wanita itu pun berjalan memasuki mobil Darius. Keduanya pun kembali membelah jalanan dengan kotak besi beroda 4 tersebut. Tiba-tiba saja aku mau bikin kejutan buat Aldo. Cetus Olivia. Kejutan apa? Tanya Darius yang tatapannya masih fokus ke arah jalanan. Ayo kita buat Rachel kepanasan. Ayo kita buat Aldo gak bergerak bebas. Sahut Olivia antusias. Darius mengerutkan keningnya. Sungguh tak memahami ucapan Olivia. Maksudnya gimana sih? Tanyanya. Waktu itu aku pernah baca di diary-nya Olivia bahwa Olivia palsu keceplosan bahwa dirinya membaca diary milik Olivia asli. Kemudian dirinya menggantung ucapannya karena telah keceplosan. Mampus. Aku salah ngomong lagi. Harusnya aku nggak ngomong diary Olivia. Harusnya aku ngomong diariku. Semoga aja Darius nggak curiga. Olivia palsu menggigit bibir bawahnya sambil menunduk. Ada apa? Apalagi yang kamu pikirkan? Olivia, apapun itu bicaralah sama aku. Tanpa diduga Darius ternyata menepikan mobilnya. Kemudian tangan pria itu menggenggam pergelangan tangan Olivia. Membuat Olivia berdegup jantungnya dalam keheningan. Darius begitu perhatian terhadap Olivia. Olivia pun terkesiap. Bukan apa-apa kok. Maksud aku gini, seingat aku, mertuaku itu baik banget sama aku. Dia juga sangat mendukung aku dalam menjadi menantunya. Selalu mewanti-wanti kepada Aldo agar menjaga aku dengan baik. Pokoknya, aku seperti anak kandungnya, deh. Bahkan aku selalu diutamakan lebih dari putranya. Aldo, menurut aku jika seandainya aku bawa mama mertuaku ke rumahku saat ini, pasti akan menjadi kehebohan untuk Aldo dan Rachel. Aku ingin sebelum permainan mereka berakhir dengan gugat cerai dari aku, mereka kepanasan dan terusik dengan permainan dariku. Menurutmu gimana, Darius? Tanya Olivia membeberkan sebuah ide. Dengan wajah datarnya Darius mengangguk pelan dan berulang kali. Ide yang menarik. Darius berpendapat. Tapi rumah mamanya Aldo itu, seingat aku agak sedikit jauh. Ucap Olivia yang saat ini tengah berpikir keras. Mengingat-ingat kembali alamat yang pernah tertera di buku diary milik Olivia. Jika mertua kamu belum pindah cari tempat lamanya, seharusnya aku masih ingat di mana tempat itu. Ucap Darius sambil memutar arah tujuan. Pria itu mengubah jalannya, putar balik. Olivia hanya bengong dengan sikap Darius yang begitu cekatan dalam menanggapi ucapan dirinya. Sebagai Lule yang semasa EBG-nya belum pernah diperlakukan lembut oleh seorang pria, tentu saja dirinya merasa tersanjung. Fauzi, sahabat Lule, pria itu terkadang baik sikapnya terhadap Lule. Sikap baiknya terkadang seperti seorang kekasih. Akan tetapi Lule pernah melihat sendiri,
Fauzi menyukai wanita lain bahkan menembak wanita tersebut. Membuat Lulu tak lagi berani berharap dengan perasaannya. Mungkin bukan Fauzi yang PHP, tetapi Lulu yang terlalu mengharap lebih. Bahasa klasiknya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Terima kasih hari ini sudah mau direpotkan sama aku. Lirih Olivia berucap dengan tulus. Darius tak menoleh ataupun menggubris ucapan dari wanita yang ada di sampingnya. Hanya ada hembusan nafas yang panjang. Olivia sendiri tidak mengerti apa yang tengah dipikirkan oleh pria itu saat ini. Setelah 20 menit lebih keduanya pun tiba di sebuah rumah. Kamu yakin ini rumah mamanya Aldo? Tanya Olivia yang nengok kiri dan nengok ke kanan. Menyimak keadaan rumah mama mertuanya. Betul. Ini rumah mama mertua kamu, tapi kamu nggak manggil mama. Begitu juga Aldo. Kalian memanggil ibu kepada wanita penghuni di rumah ini. Darius memberikan informasi sambil melangkahkan kakinya menuju ke kediaman mertua Olivia. Olivia menggigit bibir bawahnya lagi. Saat grogi atau merasa malu sendiri. Itu yang selalu dilakukan olehnya. Tidak mengerti juga mengapa Darius begitu banyak memahami tentang seluk-beluk ataupun kehidupan yang dimiliki oleh Olivia. Bahkan rumah mertuanya. Dari mana kamu tahu rumah ini? Tanya Olivia yang mengikuti langkah Darius. Pria itu pun menghentikan langkahnya berdiri tegak. Olivia menelan ludahnya, barangkali salah bertanya. Seharusnya dirinya tidak banyak bertanya agar tidak membuat Darius curiga. Pada akhirnya pria itu pun menoleh ke arah Olivia. Bukankah dulu kamu pernah memperlihatkan foto rumah ibu mertua kamu yang katanya membuat kamu nyaman? Masakan kampungnya masakan rumahan. Dan asli juga sejuk udaranya. Darius membeberkan membuat Olivia mati kutu. Seharusnya dirinya tahu bahwa Darius amatlah orang yang paling memahami sosok Olivia asli. Sehingga seolah hal kecil apapun yang dimiliki Olivia, pria itu selalu up to date. Sudahlah, ayo kita masuk ke sana. Ayo kita jemput mama mertua kamu. Maksudku ibu mertua kamu. Tukas pria itu kembali melangkahkan kakinya dan memencet bel pintu. Setengah berlari Olivia pun menghampiri pintu tersebut dan berdiri tepat di samping Darius. Hanya menunggu puluhan detik pintu pun terbuka. Muncul seorang wanita yang memakai daster begitu lusuh. Olivia, sahutnya bersemangat sambil memeluk tubuh Olivia. Dengan ragu-ragu Olivia pun membalas pelukan ibu mertuanya yang terasa seperti bau bawang. Sepertinya dasternya sudah dicuci 2 atau 3 hari. Pikirnya, ayo masuk, ajak ibunya Aldo. Menggenggam tangan Olivia. Wanita desa itu sangat gembira dengan kehadiran menantu kaya yang selalu ia bicarakan kepada tetangga yang lain untuk dibanggakan. Kami hanya ingin memberikan kejutan sama ibu. Kami ingin membawa ibu untuk jalan-jalan dan bertemu cucu ibu. Jadi lebih baik kami berdua tidak masuk ke dalam rumah dan menunggu ibu di dalam mobil. Olivia ingin membawa ibu belanja pakaian. Potong Darius membuat Olivia menoleh ke arah pria itu dan terkejut. Begitu juga dengan ibunya Aldo yang bernama Ibu Sani. Beneran begitu? Tanya Ibu Sani menoleh ke arah Olivia. Meskipun rencana dari Darius dadakan, Olivia pun menyambut. Rasa tak nyaman menggelitik perasaan Olivia ketika sikap Darius yang begitu loyal terhadap Olivia. Pria itu bahkan terus-terusan bersiap merogoh kocek untuk perjuangan Olivia. Beruntung pria itu bersedia membantunya mengenai masalah uang. Sebab keuangan Olivia saat ini benar-benar diatur oleh Tante Ita yang merasa kecolongan dengan pengeluaran Olivia yang sebelumnya pernah membengkak akibat kecelakaan yang terjadi. Hal itu membuat wanita yang menjadi ibu sambungnya itu memangkas uang transferan Olivia dari papanya. 30 menit telah berlalu. Sesuai ucapannya, Darius benar-benar membawa ibunya Aldo ke sebuah tempat perbelanjaan. Wanita itu terlihat begitu sumringah saat dibawa berbelanja pakaian dan hal lainnya. Olivia merasa malu sendiri. Malu atas sikap ibu mertuanya yang terlihat begitu aji mumpung. Malu dengan pengorbanan Darius menombok lebih besar dari biaya yang seharusnya dikeluarkan. Usai berbelanja, kembali Darius mengendarai kendaraan roda 4 kesayangannya menuju sebuah tempat. Aku akan langsung pulang ya. Maaf Olivia, mungkin aku gak akan masuk ke rumah kamu dulu ya. Ujar Darius. Kenapa gak mampir dulu? Tanya Olivia. Aku capek. Aku harus istirahat. Soalnya besok aku mau masuk kerja lagi. Ucap pria itu. Oke deh.
Olivia memahami kondisi pria itu, padahal tadinya dirinya ingin mengajak Darius untuk makan malam. Sementara itu, saat ini, di meja makan semua orang tengah melahap hidangan makan malam. Tuan Okan duduk bersebelahan dengan istrinya, Ita. Sedangkan Aldo duduk bersebelahan dengan Rachel. Ini sudah malam. Tapi kenapa Olivia belum juga memberikan kabar pada kita? Tuan Okan membuka pembicaraan. Olivia nggak dewasa-dewasa ya. Selalu bikin orang tua cemas. Aduh Ita, memanasi keadaan. Ini karena papa yang terlalu memanjakan Olivia. Tuduhnya lagi. Ita sangat membenci Olivia. Bahkan tak segan menjelek-jelekan wanita itu di hadapan Tuan Okan. Beruntung, sekarang pria itu sudah lebih berusaha bersikap bijak terhadap putrinya karena memiliki trauma takut ditinggalkan oleh kematian. Tapi Olivia bilang memang akan lama. Hanya saja, kenapa dia tidak menghubungi papa ya? Pria itu sama sekali tidak mengikuti ucapan dari istrinya yang selalu menyudutkan Olivia. Tanda diduga, Olivia berjalan dengan Ibu Sani. Menenteng banyak barang belanjaan. Semua orang yang hadir sangat terkejut kecuali Tuan Okan. Ibu, sahut Aldo yang menyemburkan air dari dalam mulutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bab ke-33. Tanya Olivia untuk ibu mertuanya. Aldo beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri ibunya. Perasaannya jadi tidak enak. Kenapa ibu kesini? Tanya pria itu dengan nada suara yang pelan. Setengah berbisik. Ibu kesini emangnya nggak boleh. Ibu kangen sama kamu. Kangen juga sama Oki. Jawab Ibu Sani dengan ekspresi bersemangat. Bukan nggak boleh bu. Maksudnya kenapa nggak telepon aku dulu? Mungkin saja aku yang jemput ibu. Aldo memberikan alasan yang dibuat-buat. Enggak perlu jemput ibu. Soalnya kan ibu punya mantu idaman. Sahut Bu Sani sambil menoleh ke arah Olivia. Sang menantu pun mengangguk dengan senyum lebar. Aldo menoleh ke arah Olivia. Bahkan setengah melototi Olivia. Akan tetapi, tadi sangka sang istri membalas mata Aldo yang melotot. Bahkan tak kalah besar dari bola mata sang suami. Aldo heran sendiri dengan sikap Olivia. Padahal dulu sudah diwanti-wanti agar ibunya tidak perlu dibawa ke rumah Tuan Okan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aku ingin bicara sama kamu. Ajak pria itu. Berusaha untuk tetap bersikap tenang ketika berada di hadapan semua orang. Berusaha untuk bersikap mendominasi tetapi pria itu salah lawan. Olivia yang saat ini benar-benar tidak suka kekalahan. Jiwanya bebas. Kalau mau ngomong saja di sini. Aku siap dengerin. Balas Olivia santai. Sang suami pun mendengus kasar. Ibu duduk dulu di meja makan ya. Bergabung dengan yang lainnya. Tita Aldo sambil menggandeng ibunya menuju ke tempat semua orang berada yang tengah menikmati makan malamnya. Selamat malam Tuan Okan. Wanita desa itu menyambut dengan nada khas orang kampung. Padahal besannya sudah mewanti-wanti agar tidak memanggil dirinya dengan tuan. Akan tetapi Bu Sani bilang tidak enak memanggil langsung dengan sebutan. Malam Bu Sani, silakan duduk. Tuan Okan menyambut baik besarnya. Tetapi tidak dengan Ita. Raut wajahnya dipenuhi ketidaksukaan dengan kehadiran wanita desa seperti Bu Sani yang ucapannya kadang terlalu belak-belakan dan terlalu apa adanya. Ada perlu apa sih? Jeng, datang ke sini. Tanya Ita yang memperlihatkan rasa tidak suka terhadap besannya itu. Terakhir kalinya, Ibu Sani dengan tegas menyuruh Rachel untuk menjauhi putranya karena tak ingin putranya tergoda oleh Rachel. Bu Sani pernah melihat Rachel yang bersikap manja terhadap putranya. Sebagai seorang wanita, dirinya merasa itu tidak layak. Sebagai seorang ibu, wanita itu seolah mampu mendeteksi bahwa putranya tergoda oleh wanita lain. Tak ingin kehilangan sosok menantu baik hati dan kaya raya seperti Olivia, tentu saja Bu Sani akan memperingatkan Rachel agar menjauhi putranya. Merasa diintimidasi, tentu saja Rachel pun mengadu kepada Tante Ita dan Aldo atas perlakuan Bu Sani yang dianggapnya membuat Rachel tertekan. Hal tersebut yang membuat Tante Ita dan Aldo enggan dengan kedatangan Bu Sani. Bicaranya ceplas-ceplos dan terlalu jujur. Saya datang ke sini untuk menjenguk putra dan cucu saya. Apakah alasannya kurang kuat? Bu Sani membalas ucapan Ita dengan raut wajah menantang. Tidak memperdulikan sikap Ita karena sedari awal tahu bahwa Ita hanyalah ibu sambung Olivia. Tidak
tidak memiliki kekuatan penuh seperti Tuan Okan. Selama Tuan Okan baik sikapnya terhadap dirinya, Busani berprinsip bahwa dirinya akan tetap menjalin hubungan baik. Sedari awal Busani memang menyadari bahwa perlakuan wanita yang bernama Ita terlihat mengganjal sikapnya yang lebih menyayangi Rachel daripada Olivia. Perasaan Busani yang polos terkadang lebih mampu mendeteksi keadaan yang dirasanya janggal dan tidak wajar tersebut. Bagus ya, tepat banget datangnya saat acara makan malam. Silakan nikmati hidangan yang ada di meja makan ini. Orang kampung biasanya makanannya itu-itu saja. Aji mumpung agar Busani makan yang enak-enak. Ejek kita yang ingin memperlihatkan rasa tidak sukanya secara langsung, agar wanita itu tidak nyaman. "Ma," panggil Tuan Okan dengan lirih sebagai tanda bahwa dirinya menegur ucapan istrinya. "Loh, apanya yang salah? Apakah ucapan Mama salah? Bukankah orang kampung biasanya Aldo ngirimin uang setiap bulan sama saya? Kalau saya mau, saya bisa membeli makanan enak. Tapi orang kampung itu terkadang lebih menyukai harta kekayaan daripada makanan yang lezat-lezat. Saya lebih suka menabung uang tersebut dan membeli tanah atau kebun. Jadi di masa tua, nanti saya tidak perlu bekerja dan cukup menikmati apa yang saya tabung." Balasan dari Busani sungguh tak terduga membungkam kesombongan besan tirinya itu. "Duduk, Bu," ajak Rachel memberikan sikap ramah kepada Busani. Menepuk kursi yang ada di samping kirinya. "Wah, ternyata ada kamu di sini. Kamu itu sepupunya Olivia, kan? Beneran kamu tinggal di sini? Emang kamu nggak punya rumah ya?" Busani mencecar Rachel dengan sebuah pertanyaan. Kecurigaannya semakin menguat. "Lancang kamu. Berani-beraninya kamu bicara itu." Hardik kita sambil berdiri dari tempat duduknya, tersinggung dan tidak terima saat Rachel diinterogasi oleh seorang wanita yang dianggapnya kampungan tersebut. "Ma, tenang." Tuan Okan kembali menegur istrinya. Tangannya menarik lengan sang istri agar kembali duduk tenang. "Busani, silakan duduk. Mari kita makan malam bersama. Nanti setelah makan malam Busani boleh menemui Oki di kamar atas." Tuan Okan menengahi suasana. "Baik, Tuan," jawab Busani patuh. Duduk di tempat lain. Tak ingin duduk di tempat yang telah diberitahukan oleh Rachel. Sementara itu, Aldo dan Oliver saat ini tengah ada di ruangan yang berbeda. "Kamu ngapain bawa ibuku ke sini?" tanya pria itu cemas. "Ini semacam petaka kecil. Kamu sengajakan bawa ibu ke sini?" tanya Aldo geram. "Emang salah ya kalau aku bawa ibu mertua aku ke sini? Ini rumah papa aku dan papa aku gak pernah keberatan menerima tamu manapun," sanggah Olivia menjelaskan. "Kamu benar, ini rumah papa kamu. Tapi kamu juga harus sadar, Olivia, kedatangan ibu aku kadang membuat keadaan tak nyaman." Ibuku bicaranya ceplas-ceplos. Kadang tidak sengaja dia menyinggung perasaan orang lain. Kadang dia juga. Hanya karena ibu kamu bicaranya terlalu belak-belakan, bukan berarti kamu gak menerima kehadiran ibu kamu, Aldo. Ingat baik-baik pengorbanan dan perjuangan ibu kamu dalam hidup kamu. Potong Olivia mengingatkan sang suami yang nyatanya terlalu menjaga perasaan Rachel hingga pria itu bahkan gak menerima kehadiran ibunya hanya karena tak ingin menjadi huruf hara. Pria itu memejamkan matanya sesaat, menghembuskan nafas pelan, berusaha untuk tenang agar tidak salah bicara. "Bukannya aku gak mau menerima ibu aku, Olivia, tapi kamu juga harus melihat-lihat situasi. Terakhir kalinya, ibuku bahkan berani banget mengusir Rachel dari rumah ini. Padahal kita tahu betapa sayangnya Tante Ita kepada Rachel dan bahkan sudah menganggap bahwa Rachel..." Belum selesai Aldo bicara, Olivia terus menyela ucapan suaminya. "Jadi maksud kamu, ibumu itu salah dan tidak tahu etika? Atau..." Olivia menggantung ucapannya. "Atau kamu tahu betul bahwa firasat ibumu sangat tajam mengenai perselingkuhan kamu dengan Rachel? Paham betul bahwa ibumu berada di pihakku dan pasti tidak akan membiarkan kamu tergoda oleh wanita lain." Olivia membatin. Olivia duduk di sofa dengan santai. "Kamu nggak suka ya aku dekat sama ibu mertua aku? Atau kamu nggak suka ibu kamu tinggal di sini? Aneh loh, padahal dia ibunya kamu. Wanita yang melahirkan kamu, tapi kamu nggak suka ketemu sama dia." Gumam Olivia dengan wajah serius. Berhasil membuat sang suami salah tingkah. "Bukan gitu, Olivia. Ibu aku itu orang kampung.
Kadang dia kalau bicara terlalu ceplas-ceplos. Terakhir kalinya saja dia berdebat dengan Tante Ita karena sudah berani mengusir Lahir dari rumah ini. Bukankah itu? Itu karena ibu mertua aku nalurinya kuat sebagai seorang wanita. Mungkin ibunya kamu nggak mau dan takut kamu tergoda oleh Rachel. Balas Olivia dengan tegas. Beranjak kembali dari tempat duduknya dan mensejajarkan tubuhnya dengan sang suami sambil melipat kedua tangannya dengan sikap yang terlihat mendominasi. Membuat Aldo benar-benar tidak mengerti dengan sikap Olivia yang sungguh berubah. Kamu ini bicara apa sih? Ngawur. Kritik Aldo asal bicara akibat kehabisan kata-kata. Beri aku alasan mengapa kamu gak suka ibu kamu tinggal di sini. Padahal dia adalah wanita yang telah melahirkan kamu dan membesarkan kamu sepenuh hati. Memperlakukan dia seperti orang asing. Olivia melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat pria itu terpojokan. Itu karena ibu aku cerewet. Dia terlalu polos. Jadinya kadang terlalu belak-belakan. Aldo memberikan alasan yang klasik. Sejatinya di muka bumi ini, hampir semua wanita memiliki sifat cerewet. Terutama untuk orang di dekatnya. Aku tahu. Tapi aku paham. Aldo. Dan aku menerima sikap ibu kamu. Justru itu seru. Karena orang kampung biasanya bicaranya apa adanya. Tutur Olivia. Aku ingin ibu mertuaku tinggal di sini minimal 2 minggu atau 1 minggu. Kamu nggak keberatan kan? Sambungnya membuat sang suami menahan nafasnya sesaat. Aku ingin mempersempit ruang gerak perselingkuhan kalian. Ibumu yang cerewet itu bisa menjadi pengawas untuk hubungan kalian. Aku bukan memanfaatkan ibumu. Aldo, aku hanya memperingatkan kalian berdua melalui ibumu. Melihat sikap ibumu yang begitu sayang terhadap tubuh Olivia, aku yakin Bu Sani tidak akan terima begitu saja Aldo memiliki wanita lain. Olivia sayang, jangan gitu dong. Ibu aku itu punya beberapa kebun. Dan juga beberapa sawah. Nggak mungkin banget dia ninggalin kerjaan dia hanya untuk tinggal di sini. Soalnya, belum selesai pria itu berbicara, Olivia menyambar ucapan Aldo. Ibu kamu bersedia kok. Timpal Olivia tegas. Iya aku tahu. Tapi kamu jangan nyusahin ibu aku. Dia terlalu sayang sama kamu sehingga dia rela melakukan apapun demi keinginan kamu terwujud. Meskipun dia harus berkorban. Aldo merubah nada bicaranya supaya lebih lembut. Jika cara kasar dan tegas membuat Olivia semakin menjadi jeti, barangkali dengan sikap lembut dari Aldo, Olivia menjadi lunak. Olivia merangkul leher sang suami dengan lembut. Kemudian berbisik sebuah kalimat yang membuat pria itu mematung kaku. Ibu kamu bilang, aku adalah satu-satunya menanti bagi dia. Sehingga ibu kamu begitu memanjakan aku. Kadang aku bertanya-tanya dalam pikiran, jika seandainya kamu bercerai dari aku dan kamu menikahi wanita lain, apakah ibu kamu akan terima dan memberikan restu? Bisik Olivia membuat pria itu terdiam. Aldo, Olivia, kalian dipanggil sama Om untuk. Ucapan rasa terhenti kala dirinya melihat sebuah pemandangan yang menyiksa hati kecilnya. Cemburu melanda. Sedangkan Aldo justru gelagapan dan berusaha untuk melepaskan rangkulan dari tangan istrinya. Untuk sekilas adegan Aldo dan Olivia saat ini memang terlihat seperti orang yang tengah bermesraan, padahal keduanya justru sering berdebat satu sama lain. Kenapa? Tanya Olivia pura-pura tidak paham. Malu dilihat orang. Jawab Aldo. Rachel itu sepupuku bukan orang lain. Tandas Olivia. Kalian berdua disuruh Om Okan untuk segera melanjutkan makan malam. Cicit Rachel dengan wajah kesal. Kemudian membalikkan tubuhnya dan pergi dari hadapan Aldo dan Olivia. Ayo kita makan. Aku lapar. Seru Olivia sambil melangkahkan kakinya meninggalkan sang suami yang saat ini tengah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Olivia mengikuti langkah Rachel. Aldo bilang, dia kangen sama aku. Ucap Olivia mengada-ngada untuk memanasi perasaan Rachel. Wanita itu tak menjawab ataupun menggubris ucapan dari Olivia. Mereka berjalan menuju meja makan dan kembali duduk dengan tenang. Tak lama setelah itu Aldo pun datang dan ikut duduk di samping ibunya. Padahal tadi pria itu duduk di samping Rachel. Akan tetapi ada cukup paham mengenai kepribadian ibunya. Saat dirinya membuat kesalahan kecil, pasti sang ibu akan mengomel dan membuat dirinya malu.
Daripada hal itu terjadi, lebih baik dirinya pun berbenah diri meski mungkin menyakiti sedikit perasaan Rachel. Tadi ibu dibelanjain banyak banget sama Olivia. Juga sama temennya Olivia. Celetuk Bu Sani di sela-sela mereka semua yang telah menikmati hidangan. Teman Olivia, Aldo bertanya heran. Iya, kalau nggak salah namanya itu Darius. Beber Bu Sani. Aldo pun tersedak makanan dengan penjelasan dari ibunya. Minum dulu, ucap Rachel sambil menyodorkan gelas yang berisikan air mineral ke arah. Begitu juga bisa cara bersamaan Olivia pun memberikan air kepada suaminya, membuat Bu Sani menoleh ke arah mereka bertiga. Yang paling berhak memberikan ada perhatian adalah Olivia. Protesnya. Aldo pun mengambil gelas yang telah diberikan oleh Olivia untuknya. Sedangkan Rachel kembali menyimpan gelasnya sambil menunduk menahan kesal. Nah, gitu dong, seru Bu Sani. Ibu suka saat Olivia perhatian terhadap Aldo. Putra ibu beruntung memiliki menantu yang cantik seperti Olivia yang baik hati. Tutur Bu Sani. Tuan Okan tersenyum lebar dengan kejujuran Bu Sani. Sedangkan Tante Ita mengerlingkan kedua bola matanya. Tapi gimana Bu, kalau seandainya Aldo selingkuh dari aku? Tanya Olivia. Seketika membuat keadaan makan malam menjadi canggung dan kaku dalam kebisuan. Mengapa Olivia bertanya demikian? Bab ke-34. Bukti perselingkuhan Aldo. Jangan bicara sembarangan. Teriak Aldo membuat semua orang terkejut. Tak ingin jika orang yang ada dalam acara makan malam ini terpengaruh dengan sangkaan istrinya. Aldo, turunkan nada suaramu. Kritik Tuan Okan sambil memberi tatapan yang tajam kepada sang menantunya tersebut. Sang menantu pun jadi salah tingkah karena keceplosan bersikap seperti demikian di halayak keluarga. Maaf, Pak, tapi aku tidak suka atas ucapan Olivia barusan. Ucap pria itu beralasan. Kembali berusaha untuk tenang. Sudah. Olivia hanya bercanda Aldo. Ibu tahu kamu nggak mungkin menyelingkuhi Olivia. Bu Sani berusaha menengahi keadaan. Meski menurut hatinya Olivia salah karena telah membahas sesuatu yang bisa menyinggung perasaan anaknya, Bu Sani tak mampu protes kepada menantu idamannya karena sadar bahwa Olivia Asek berharga untuk hidupnya. Juga untuk hidup putranya. Sebagai ATM berjalan, Olivia sangatlah bermanfaat. Makasih bisa mungkin sang ibu mertua bersikap bijak terhadap Olivia. Olivia, kedepannya jangan berbicara atau bercanda sesuatu yang bisa menyinggung perasaan Aldo. Ya, percaya deh sama ibu, anak ibu, gak mungkin selingkuh dari kamu. Soalnya dia itu sayang banget sama kamu. Kamu itu gak ada kurangnya. Selain itu, kamu juga wanita yang istimewa dan berbeda. Kamu itu cantik, menarik dan kaya raya. Sangat gak mungkin deh kalau Aldo selingkuh. Bu Sani dengan percaya diri meyakinkan Olivia mengenai putranya. Logika perempuannya sama sekali tidak mampu melihat logika anak laki-lakinya. Terkadang ada beberapa jenis laki-laki yang berselingkuh bukan karena istrinya tidak cantik, namun terkadang untuk mengisi kejenuhan dalam hidup rumah tangganya. Ibu kayaknya tahu banget dan hafal banget ya sikap dan sifat anaknya. Sarkas Olivia, berusaha memasang wajah yang santai. Iya dong. Kamu itu terlalu cantik untuk disia-siakan. Aldo bukan orang bodoh untuk melepaskan wanita seistimewa kamu. Bu Sani kekeh dengan pendapatnya. Olivia terkekeh geli dengan ucapan sang mertua. Tak sabar rasanya membeberkan kebusukan sang suami mengenai perselingkuhannya. Entah apa dan bagaimana reaksi wanita itu saat melihat putra yang dibanggakannya itu nyatanya berselingkuh dari istrinya. Iya juga sih Bu, kalau Aldo selingkuh dari aku. Itu artinya Aldo benar-benar tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Bukankah jika bukan karena menikah dengan aku, mungkin Aldo saja nikah sama seorang perempuan biasa-biasa saja. Berkat menikah dengan aku, sekarang Aldo punya kehidupan yang mapan. Pekerjaan yang stabil, mobil mewah, tinggal di rumah yang megah. Ya, pokoknya ada beruntung deh nikah sama aku. Sengaja Olivia menyinggung perasaan pria itu untuk mencari gara-gara. Jangan sombong kamu. Kaya raya atau jabatan setinggi apapun, belum tentu seseorang bahagia. Balas Aldo yang merasa sungguh tersinggung. Tentu saja merasa diremehkan. Olivia tersenyum lebar dengan reaksi yang ditunjukkan oleh suaminya. Syukurin. Batinnya bersorak-sorai.
Kaya raya emang gak bahagia. Tapi miskin juga belum tentu bisa beli apa-apa. Kalau kata temen aku sih, uang memang bukan segalanya. Tetapi gak ada uang, kamu benar-benar gak bisa beli apa-apa. Ledek Olivia sengaja mengacaukan keadaan. Membuat suasana makan malam dengan kericuhan kecil baginya. Harta dan kaya raya memang bagus, tetapi itu semua sewaktu-waktu bisa saja dijatuhkan. Aldo menukas ucapan istrinya dengan bahasa yang membuat Tuan Okan menyipitkan matanya. Maksudnya, tanya Tuan Okan meminta penjelasan. Menyahut langsung ucapan dari menantunya. Dari balik meja makan Tante Ita menendang kaki Aldo. Pria itu pun terkesiap kemudian menggaruk keningnya yang tidak gatal. Ah, gak apa-apa. Bukan apa-apa. Maaf, aku hanya asal bicara saja. Balasnya canggung. Berusaha menghembuskan nafas panjang untuk melerai emosi yang telah dinyalakan api amarah oleh istrinya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Ayo kita fokus pada makan malam kita. Dan kamu Olivia, jaga batasan bicara kamu. Jangan menyimpan keangkuhan. Pesan Ita dengan tatapan setajam melang. Ya, daripada meja makan kita sepi, kan lebih baik bicara. Lagi pula, anggap saja ini sebagai diskusi. Bersikap santai saja dengan apa yang aku ucapkan. Ya, kan, Bu? Ucap Olivia sambil menoleh ke arah sang ibu mertua. Betul, kita ini keluarga. Tidak apa-apa sekali-kali kita membahas sesuatu untuk dibercandakan. Biar gak monoton. Timpal Bu Sani yang selalu berada di pihak Olivia. Tuh, kan, ibu mertua aku aja setuju. Olivia merasa ada dukungan. Aku tanya sama Tante Ita, gimana kalau seandainya papa aku selingkuh sama wanita lain? Tanya Olivia menoleh ke arah Mama Sambu. Papa kamu itu tipe pria setia. Jadi gak mungkin dia selingkuh dari tante. Sanggah kita percaya diri. Aku kan hanya ngomong seandainya. Kalau seandainya papa selingkuh dari tante, apa yang akan Anda lakukan? Olivia mendesak jawaban dari mama tirinya itu. Ita tersenyum tipis. Akan ku buat wanita itu menyesal karena telah berani-beraninya mengusik milikku. Jawab Ita sambil menoleh ke arah suaminya. Tuan Okan menggelengkan kepalanya dengan jawaban dari istrinya tersebut. Kok hanya membalas pihak wanitanya saja? Gimana dengan pihak laki-lakinya? Olivia menyusul ucapan dari tantenya itu. Kalau aku sih, seandainya Aldo berselingkuh, aku akan menendang Aldo untuk keluar dari rumah ini, dan dia nggak akan bawa apapun selain bajunya. Celetuk Olivia membuat semua orang beralih menatap dirinya. Cukup Olivia, teriak Aldo yang benar-benar emosi karena istrinya telah mengorek-ngorek kesalahan dirinya. Tak ingin orang berspekulasi tentang dirinya. Olivia tersenyum sinis dengan respon yang diberikan oleh Aldo. Kamu yang membicarakan tentang perselingkuhan. Itu bukan pada tempatnya saat ini. Bercanda kamu itu kelewatan. Protes Aldo yang menunjukkan wajah geram. Apa yang diucapkan Aldo itu benar. Bercandanya Olivia itu keterlaluan dan bukan pada tempatnya. Sambung Tante Ita yang justru selalu ada di pihak Aldo. Papa lihat sendiri kan bagaimana sikap Olivia. Benar-benar mempertunjukkan sikap yang seperti tidak berpendidikan. Ocehnya mengadu kepada sang suami. Tuan Okan menghembuskan nafas panjang. Dulu dirinya mungkin akan memprotes langsung mengenai putrinya. Tetapi kini dirinya selalu berusaha untuk bersikap bijak dan menengahi keduanya. Olivia sayang, kedepannya Papa juga mohon sama kamu untuk tidak bercanda sesuatu yang bisa menyinggung perasaan suami kamu. Pesannya bijak. Aku beneran sedang ingin membahas tentang perselingkuhan. Pak, ini seru untuk diperbincangkan. Olivia masih tak ingin merubah topik pembicaraan. Membicarakan tentang perselingkuhan itu sangat tabu. Apalagi di Indonesia. Tidak lazim dan mungkin bisa menyinggung perasaan orang lain. Olivia, timpalita. Lagi pula kalaupun seseorang itu berselingkuh. Misalnya Nia, seorang suami berselingkuh dari istrinya. Maka sebisa mungkin istrinya itu harus tahu diri, harus introspeksi diri. Barangkali saja dia itu nggak bisa menservis suaminya dengan baik. Jadinya, aku keberatan dengan ucapan tante. Potong Olivia tegas. Di kamus yang mana? Di belahan dunia yang mana? Yang memperbolehkan perselingkuhan? Suami selingkuh? Itu jelas salah. Terus kenapa yang harus introspeksi istrinya? Jika memang ingin selingkuh dan ingin mencicipi tubuh wanita lain,
Kenapa tidak menikah saja dan melepaskan istri sahnya? Bukankah itu akan lebih adil dan lebih terhormat? Aku sih nggak keberatan kalau Aldo mencintai wanita lain. Silakan saja, tapi lepaskan aku dulu. Itu baru affair. Olivia menjelaskan detail. Sekalian meralat ucapan mama sambungnya. Aldo terbatuk dengan ucapan dari istrinya. Aku setuju dengan ucapan Tante Ita. Seorang pria berselingkuh itu pasti karena istrinya nggak becus urusin suami. Kali ini Rachel pun angkat suara. Kamu serius? Kalau kamu setuju bahwa selingkuh itu dikarenakan salah istri yang nggak becus ngurusin suami, itu artinya kamu mendukung dong kalau suami itu selingkuh? Tanya Olivia dengan tatapan menantang ke arah sepupunya. Bukan setuju, tapi ya harus introspeksi diri. Balas Rachel seraya melipat kedua tangannya di dada. Kalau gitu, kalau suatu saat suami kamu selingkuh, kamu juga harus introspeksi diri dan jangan langsung menyalahkan suami kamu. Umpat Olivia membuat Rachel membelalakan matanya atas sumpah dari sepupunya itu. Kamu kalau bicara, kok belak-belakan gitu sih? Aku ini sepupu kamu Olivia. Kamu nyumpahin aku. Rachel suat dengan ucapan sepupunya itu. Bergidik ngeri pikirannya jika seandainya dirinya diselingkuhi oleh suaminya kelak. Ya elah, aku bukan nyumpahin. Aku cuma nantang kamu saja. Bukankah kamu setuju dengan ucapan Tante Ita kalau istri yang diselingkuhi itu harus introspeksi diri? Itu artinya kalau suatu saat suami kamu selingkuh, kamu juga harus introspeksi diri dan jangan menyalahkan suami kamu. Dengan kata lain, kamu harus memakan ucapan kamu sendiri. Hardik Olivia. Sudah cukup. Olivia berhentilah bicara. Pembahasan kita sudah melebar kemana-mana. Gak baik. Aldo menegur istrinya. Kamu tersinggung ya? Aku bahas tentang selingkuh. Apa karena kamu merasa cukup Olivia? Aku bilang, kamu selingkuh dengan Rachel kan? Aldo, beber Olivia. Membuat semua orang tercengang atas apa yang diucapkan Olivia barusan. Apa? Maksud kamu apa Olivia? Jangan ngaco kamu. Jangan ngawur. Tampik Aldo yang tubuhnya saat itu juga berkeringat dingin atas pernyataan dari istrinya. Dari mana Olivia tahu kalau aku ada hubungan dengan Rachel? Setahuku kami menyimpan begitu rapat hubungan kami ini. Dada Aldo berdetak kencang akibat merasa ketakutan atas pernyataan istrinya tersebut. Aku tahu kamu selingkuh sama Rachel. Dan aku berusaha untuk mencari tahu di mana salahku. Dan aku sungguh tidak menemukan kesalahan seorang Olivia untuk suaminya sehingga itu menjadikan alasan suaminya berselingkuh. Tekan Olivia tersenyum lebar. Olivia, kamu ini apa-apaan? Sangka Ita yang ikut khawatir. Bukan saat yang tepat untuk mempublikasikan hubungan Aldo dan Rachel. Ada apa ini Olivia? Tanya Tuan Okan heran. Anak gadisnya pun beranjak dari tempat duduknya, mengelilingi orang yang ada di meja tersebut. Olivia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang berisikan gambar-gambar adegan mesra Rachel dan Aldo. Nih kalau kalian gak percaya, ucap Olivia percaya diri. Kemudian foto itu pun diberikannya kepada semua orang yang hadir di sana. Aldo kini paham mengapa Olivia mengajak ibunya ke rumah ini. Ternyata untuk membeberkan bukti adegan dirinya dan Rachel. Mata Tuan Okan membulat penuh saat melihat gambar sang menantu yang tengah memeluk Rachel. Itu artinya Aldo benar-benar berselingkuh dari Olivia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bab ke-35. Video kemesraan perselingkuhan. Aldo, apa-apaan ini? Apa benar kamu dan Rachel ada hubungan terlarang? Tuan Okan tersulut emosi tatkala kedua bola matanya menyaksikan adegan mesra gambar menantu kesayangan dan keponakan dari pihak istrinya. Aldo, jelasin ini sama ibu. Ini pasti bohong, kan? Bu Sani begitu syok dengan apa yang ia lihat. Berulang kali menggelengkan kepalanya. Tak ingin rumah tangganya sang putra hancur akibat kebodohan yang telah diperbuat oleh Aldo. Sedangkan Ita dan Rahel saling menatap satu sama lain dengan pikiran masing-masing. Rachel berharap bahwa Aldo mengakui hubungan keduanya, sehingga ada kemungkinan besar keduanya untuk bersatu secepatnya. Masa bodoh dengan pandangan yang lainnya. Menurut Rachel, Aldo sangat mencintai dirinya. Terbukti bagaimana pria itu selalu memperlakukan dan menomorsatukan kedudukan Rachel dibanding dengan Olivia. Dah, ini pasti bohong. Ini
ini pasti fitnah. Sangkalnya dengan nafas yang naik turun akibat mengolah perasaan emosi yang tidak karuan. Seketika harapan Rachel pudar ketika mendengar dengan kedua telinganya sendiri bahwa sang kekasih idaman hati nyatanya sama sekali tidak mengakui hubungan yang dijalin secara sembunyi-sembunyi itu. Iya, ibu juga yakin kalau ini adalah editan. Bu Sunny angkat suara membela putranya. Aldo sangat mencintai Olivia. Mana mungkin dia bersedia menjalin hubungan dengan Rachel yang hanya anak yatim dan tidak memiliki apa-apa. Bu Sunny meledek Rachel secara langsung untuk meyakinkan bahwa hanya Olivia yang layak bersanding dengan putranya. Rachel menghela nafas panjang tatkala menyadari bahwa kekasih yang dicintainya dan calon mama mertuanya nyatanya bersikap pecundang. Padahal bukan itu yang ingin didengar oleh Rachel dari Aldo. Raut wajah kecewa jelas terlihat dari sepupu Olivia itu. Ini bukan editan kok. Kalau kamu merasa ini editan, ayo kita bawa ke pakar telematika, agar kita tahu jelas siapa yang berbohong dan siapa yang jujur di antara kita. Tantang Olivia. Olivia sayang, ibu yakin kalau ini hanya kesalahpahaman saja. Bu Sunny benar-benar membela putranya. Kamu punya foto ini dari mana? Olivia. Pria itu bertanya dengan wajahnya yang mendongak. Pipinya memerah akibat amarah yang berkobar. Hatinya benar-benar terusik. Kali ini mungkin terpaksa dirinya harus merendahkan harga dirinya untuk merayu agar istrinya memaafkan dirinya atau berusaha menyangkal mati-matian mengenai foto tersebut. Bukan urusan kamu. Enggak penting juga ini aku dapatkan dari mana. Yang jelas ini bukan editan. Pungkas Olivia. Merasa di atas awan karena telah memberikan bukti konkret. Aldo tertawa dipaksakan. Ini mencurigakan Olivia. Apa kamu ingin menjatuhkan aku? Aku yakin kalau foto ini adalah editan untuk membuat keadaan rumit untukku. Aldo bersilat lidah. Bu Sunny mengangguk-anggukkan kepalanya cepat. Sedangkan Tuan Okan dan Ita menyimak dengan seksama pembicaraan kedua orang tersebut. Kita panggil saja pakar telematika. Datangkan langsung ke rumah ini untuk membahas apakah gambar ini asli atau editan. Begitu percaya diri Olivia menantang suaminya. Membuat perasaan sang suami ketar-ketir namun berusaha untuk senang mungkin agar tidak dicurigai lebih dalam lagi. Kamu ada masalah apa sama aku? Olivia, kenapa kamu sengaja membuat aku terjatuh dan sengaja mempermalukan aku? Padahal aku adalah suami kamu. Seburuk-buruknya aku tetaplah ayah dari anak kita. Oke, apa kamu nggak merasa sedikit pun berpikir lebih jernih dan lebih dewasa dalam bertindak? Apa kamu gak mikir masa depan anak kita? Aldo menjadikan putrinya sebagai alat, agar hati istrinya luluh. Olivia terkekeh untuk mengejek ucapan suaminya itu. Seharusnya kamu bertanya hal itu, untuk diri kamu. Aldo, apa kamu berpikir tentang masa depan anak kita saat kamu melakukan perselingkuhan itu? Coba pikir baik-baik siapa yang seharusnya berpikir dalam hal ini. Bukankah kamu sendiri yang telah membuat percikan api di antara kita semua hingga terbakar? Kamu yang salah, Aldo. Kamu pelakunya dan aku adalah korban. Kamu paham, kan? Itu. Olivia mendebat suaminya. Tuan Okan menutup matanya sekejap. Sebagai orang tua, pria itu hanya bisa berusaha untuk bersikap tenang menyikapi keadaan. Jadi, foto ini asli atau palsu? Tanya pria itu pusing. Asli. Jawab Olivia. Palsu. Kilah Aldo. Keduanya memberikan jawaban yang berbeda namun serentak. Papa tolong percaya sama aku. Aku dan Rachel hanya teman. Aku ya Aldo. Berharap apa mertua ada di pihaknya. Teman tapi kok mesra sih? Kritik Olivia. Sang suami pun menoleh ke arah istrinya dengan tatapan penuh kekesalan. Teman tapi sering nganterin kemanapun si teman itu pergi meskipun harus mengabaikan istrinya. Sindir Olivia. Kamu punya sopir dan mobil pribadi. Ya wajar kalau aku gak kanterin kamu. Dalih Aldo masih saja bersikap sama halnya terhadap sang istri. Aldo, jangan bertengkar dengan Olivia. Gak baik. Lebih baik kamu minta maaf saja kepada istrimu. Titah Bu Sunny. Benar-benar tak ingin kehilangan sosok menantu seperti Olivia. Itu berbahaya untuk masa depan dirinya ataupun putranya. Kak Bu, aku nggak merasa bersalah sama Olivia. Kenapa juga aku harus minta maaf? Aku dan Rachel hanya berteman. Dan semua orang juga sudah tahu itu.
Olivia-nya saja yang terlalu overthinking. Sanggah Aldo. Olivia menggelengkan kepalanya dengan jawaban konyol yang diberikan sang suami. Kalau kamu emang punya niat untuk nganterin aku, dengan cara apapun juga kamu pasti bisa menyempatkan waktu untuk sekedar nganterin aku pulang pergi ke tempat yang aku tuju. Tapi nyatanya, kamu selalu mengutamakan Rachel daripada aku. Sanggah Olivia mengingat bagaimana sang suami yang memperhatikan dan mempedulikan temannya ketimbang Olivia sendiri sebagai istrinya. Kamu cemburu sama Rachel. Padahal Rachel itu sepupu kamu. Aduh, menyeret nama persaudaraan mereka yang tak dekat tersebut. Berusaha untuk membuat keadaan orang-orang. Terus gimana perasaan kamu saat aku jalan dengan Deraya sebagai temanku? Bukankah kamu juga sering uring-uringan? Olivia mengingatkan. Gak, aku gak pernah ikut campur urusan kalian. Sanggah Aldo. Bibi, Bibi. Aldo berteriak memanggil salah satu pelayan. Ya Tuan, sahut salah satu pelayan sambil menghampiri meja makan tersebut. Berjalan menunduk dan penuh hormat. Aldo mengambil satu persatu gambar yang telah diberikan oleh Via kepada semua orang yang hadir di sana. Bawa ini ke dapur dan bakar di halaman belakang. Tidak ada kepada pelayan tersebut sambil memberikan beberapa lembar foto tersebut. Baik Tuan. Kembali pelayan tersebut menyahut sambil melangkahkan kakinya menghindari ruangan tersebut. Olivia tersenyum nyengir dengan sikap suaminya yang begitu mendominasi dalam setiap keputusan yang ada. Kini dirinya paham mengapa di masa lalu Olivia asli terlihat begitu tertekan dan sama sekali tidak menerima. Diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi pikirannya. Kalah, Olivia pun mengeluarkan jurus terakhirnya. Dirinya mengirimkan video adegan suara suami dengan Rachel pada semua orang. Bahkan kepada mertua dan papanya sendiri. Sontak semua orang pun terkejut atas apa yang mereka lihat. Video kemesraan antara Aldo dan Rachel benar-benar jelas. Bahkan Tante Ita dan Rachel pun mendapatkan video tersebut. Membuat kedua wanita itu sama-sama kaget. Gak mungkin, sahut Busani sambil mengelus dadanya pertanda bahwa di dalam hati ada sebongkah amarah dan kehancuran yang sungguh tak dibayangkan sebelumnya. Video itu bukan rekaan. Itu nyata. Ucap Olivia percaya diri. Gak mungkin. Raung Busani yang mulai mengungkapkan kesedihan akibat perselingkuhan putranya. Apa sih Bu? Tanya Aldo sambil mengambil paksa untuk melihat HP ibunya dengan cara merebutnya dari tangan Busani. Lalu detik juga raut wajah Aldo pucat pasi saat benar-benar terkejut saat melihat video dirinya dan Rahel. Bukti hal ini benar-benar konkret. Karena ada dirinya yang saat itu telah beradu kemesraan dengan Rachel. Pria itu menelan ludahnya sendiri. Bukti benar-benar konkret dan sulit untuk disangkanya. Entah apa yang harus ia lakukan. Tamatlah riwayatnya.